Iya, teman-teman, kali ini kita akan kembali melihat bahwa akhir-akhir ini terlalu banyak ya murtadin yang mengikuti Yesus, lalu kemudian dengan pengetahuan yang mereka miliki, mereka bersaksi dan mereka juga memberitakan Injil. Dan bagi saya, mereka adalah orang-orang yang sangat tepat untuk menginjili saudara-saudara mereka. Dan mereka karena lebih tahu tentang iman sebelumnya, mereka tahu akan kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga terlalu mudah untuk mereka memberitakan kabar baik dan bisa memberitakan Injil atau memberikan jawaban-jawaban yang sangat pas bagi mereka atau teman-teman kita seberang yang sedang bertanya. Nah, seperti apa? Tentunya kita akan lihat bersama sampai selesai. Dulu ya. Shalom Kak, saya juga Murtadin Wiwi. Wow, Shalom Murtadin. Ya, puji Tuhan ya. Sudah keluar dari kegelapan menuju terang Kristus yang ajaib. Puji Tuhan. Hah, hilang Murtadin Minangnya. Aduh. Kumaha ini? Stiker. Dah, kena lagi deh. Ini ya. Alam. Oke. Indrum Auga, selamat datang di jalan yang lurus. Amin. Abbas Araci dapat wangsit dari mana sampai murtad, Bu? Dapat wangsit dari Alkitab. Ya. Jadi membanding-bandingkan ya. Membanding-bandingkan dua kitab, kitab hijau dan Alkitab. Mencari Allah yang sejati ada di mana ini ya? Ternyata adanya di Alkitab, begitu ya. Abbas Aranci. Ambrasi, kenapa sih harus pakai kata murtadin? Ya faktanya memang murtadin. Begitulah faktanya. N aja penyembah manusia. Nyembah manusia. Manusia mana tuh? Hah? Yesus itu ya, mungkin Anda nggak kenal ya. Mungkin kamu mengira saya menyembah Isa Al-Masih ya. Kalau Isa Al-Masih itu memang dia hanya manusia ya. Tapi kalau Tuhan Yesus itu adalah pribadi Allah sendiri yang menjadi manusia. Oke? Dan dia adalah the king of the king. Ya, jadi raja dari segala raja. Ya, dia adalah pencipta langit dan bumi ini. Dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias, dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Ya. Tidak ada Allah selain daripada dia. Oke? Dia adalah penebus. Dia adalah juru selamat manusia. Dialah pemilik kerajaan surga. Oke? Anda menyembah apa kalau saya tanya? N aja. Apa yang Anda sembah? Coba jelaskan, Anda nyembah apa? Coba jawab. Apakah yang Anda sembah itu adalah
sama nggak dengan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub dan yang disembah oleh orang Kristen? Ayo, kalau sembahannya sama, maka ajarannya harus sama. Harus ada kesinambungan pengajaran, ya. Orang Kristen itu menyembah Allah yang disembah juga oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan ada kesinambungan firman-Nya dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Apakah itu nyambung ke kitab kalian, ke kitab Anda? Kalau nggak nyambung berarti beda Tuhan, oke? Beda sembahan. Coba dipelajari. Mount Pei asli Minang, coba uraikan rentetan keturunanmu. Kalau apa kepentingan Anda? Mau tanya-tanya rentetan keturunan saya, nggak penting. Ya. Shalom Haris, shalom. Tadi mau jadi apa-apa, berharap mati langsung surga seperti agama lain. Apa itu? Murtad, miong bocil, ya. Murtadin mau jadi apa-apa, berharap mati langsung surga seperti agama-agama lain. Hadeh, nggak nyambung. Kekristenan itu bukan, nggak sama dengan agama lain, ya. Kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan itu adalah jalan keselamatan yang pasti menuju surga. Oke? Ada tertulis banyak jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati, ya. Kalian kira kalian sudah berada nih di jalan yang menuju surga, ternyata ujungnya menuju neraka. Hati-hati itu, ya. Itu firman Tuhan jelas mengatakan banyak jalan disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu pun kalau sudah dapat jalan yang lurus, ya, tapi disangka doang gitu, ujungnya ke neraka. Makanya harus diuji apakah keimanan kita itu, yang kita imani itu udah benar apa belum, apakah yang kita imanin itu benar-benar dari Tuhan apa tidak, ya kan? Kalau dia dari Tuhan, apa ciri-cirinya? Begitu, harus bedakan pengajaran yang dari Tuhan seperti apa, pengajaran yang dari yang bukan Tuhan seperti apa. Harus tahu bedanya. Kalau enggak nanti tersesat, oke? Darah Yudas, halo cucu ya. TK Las Bae, pengikut ajaran Paulus. Pengikut ajaran Paulus, ya. Ya. Saya mengikuti ajaran Paulus. Saya mengikuti ajaran Yohanes. Saya mengikuti ajaran Markus. Ya, ajaran semua rasul, ya kan? Dan saya mengikuti ajaran para nabi. Semua saya ikutin. Ya, dan Rasul Paulus pun mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Semua ajaran yang ada di Alkitab itu bersumber dari Yesus Kristus, karena dia adalah firman Allah dari kekal sampai kekal. Oke? Ida Munte 773, orang pintar pasti tinggalkan ajaran Muhammad. Yes, amin, puji Tuhan, ya. Harus klik sedikit saja akal sehatnya, sedikit saja dimainkan akal sehatnya, pasti pasti ikut saya jadi murtadin. Meong, Tuhan pakai burung untuk apa? Waduh, itu udahlah, itu kalian lah tuh bagiannya, ya, kayak gitu-gitu, ya, yang cabul-cabul luloh itu kalian lah. Coba tanya ke Pak itu tuh, Pak Kiai-Kiai yang di pesantren, coba Anda tanya ke situ, Neong. Itu kan kerjaannya cuman gitu kan. Main burung-burungan gitu kan sama santri-santriwatinya. Joring Gabes, ya. Ajaran bidadari 72 gimana, Kak? Aduh, ampun. No way, ya. Saya tidak percaya ajaran itu. Ditunggu Bang Zuma, Bu. Ngapain dia nunggu-nunggu saya? Apa kepentingannya?
Matius 11 ayat 25. Nah ini nih, ya kan? Matius 11 ayat 25, kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Halo, bunyi apa itu? Anda tahu nggak apa itu yang dimaksud Tuhan Yesus? Kapan itu Yesus bicara seperti itu? Karena Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia selama dia ada di bumi. Dia sepenuhnya manusia, dia bisa berkata seperti itu, ya. Tapi dia sepenuhnya juga Allah. Ya, dia berkata apa? Dia berkuasa mengampuni dosa. Ya. Siapa manusia yang berkuasa mengampuni dosa? Nggak ada. Satu-satunya yang berkuasa mengampuni dosa manusia hanyalah Tuhan Allah itu sendiri. Oke. Halo. Darah Yudas. Apa itu? Ida Munte ya. Sebelum masuk surga kamu harus lewat api penyucian purgatori. Kamu mah bidat Kristen. Darah Yudas. Itu Anda bicara tentang apa? Ida Munte ini Katolik atau Kristen? Kalau dia Katolik, dia punya ajaran purgatori, api penyucian. Itu nggak beda dengan ajaran kamu ya, Darah Yudas. Kamu juga sebelum masuk surga, kamu dikenerakain dulu gitu. Makanya ada Maryam 71, ya kan? Bahwa semua orang Muslim itu sudah ditetapkan untuk masuk neraka itu tanpa kecuali. Itu sama ajaran purgatori. Jadi nanti dibakar dulu di sana dosanya, baru kemudian nanti ya keluar dari neraka baru masuk surga. Apa bedanya? Sama aja. Jadi jangan menuduh sementara kamu sendiri nggak ada bedanya. Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Ya, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Oke. La 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 la. Konco mesra, Yesus itu nggak pernah ngajarin jadi Kristen. Aduh. Konco, tahu nggak apa arti Kristen? Hah? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu artinya Kristen. Oke? Kacau. Kaskahar. Ayo dong, tetep layar ya teman-teman. Jangan cicing weh gitu loh. Tetep layar dong biar semangat. Aduh. Mana ayatnya yang mengatakan Yesus Tuhan? Siapa nama Anda? Kaskahar. Kalau ada ayatnya gimana? Mau taruhan sama saya? Kalau ada ayatnya yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, bahkan Yesus adalah Allah, bahkan Yesus adalah pencipta langit dan bumi, ya. Kalau ada gimana? Mau taruhan? Mau taruhan? Oke lah, saya kasih Anda ayatnya. Ya, kalau ada ayatnya Anda bertobat ya. Terima Tuhan Yesus ya. Karena sangat miris sekali kalau Anda tahu ada ayatnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan masih tidak ikut dia, itu celaka 12. Saya kasih ayatnya ya. Oke.
Oh, oh, oh. Kita coba lihat Yohanes 21 ayat 12. Itu Rasul Yohanes pun itu tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Thank you. Ya. Yohanes 21 ayat 12, Anda dengarkan baik-baik. Kata Yesus kepada mereka. Ya. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Oke, jadi semua murid Yesus, semua rasul itu paham sekali bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka pergi kemana-mana memberitakan Injil, memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke? Dan ada nggak perkataan Tuhan Yesus sendiri bahwa dia adalah Tuhan? Ya. Oke. Yohanes 13 ayat 13. Ya. Yohanes 13 ayat 13, ini pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Pernyataan Tuhan Yesus sendiri bahwa dia adalah guru dan dia juga adalah Tuhan. Oke. Dan ada nggak Bapa, ya, Allah Bapa mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Ada, ya. Jadi bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, itu kesaksiannya banyak sekali, ya. Ayatnya banyak sekali, teman-teman. Mari kita lihat Ibrani, ya. Ibrani 1. Kita lihat Ibrani 1, ya. Mulai dari ayat 5, ya. Saya mulai aja dari ayat 6, ya, ayat 6. Dengarkan baik-baik, oke? Dengarkan baik-baik. Ini yang berkata adalah Allah Bapa tentang Yesus. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia ini, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Artinya malaikat pun, kata Allah Bapa, kata Bapa nih, ya, harus menyembah Yesus. Yesus, ya. Tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Nah, Allah Bapa pun menyebut Yesus itu sebagai Allah, ya. Allah Bapa menyebut Yesus sebagai Allah, ya. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, nah, Allah Bapa menyebut Yesus juga sebagai Allah. Karena itu memang adalah pribadi Allah sendiri, ya, pribadi Allah Tritunggal, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu, yaitu pribadi yaitu Allah sendiri. Hakikatnya adalah Allah.
Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaanmu. Nah ini nih, Allah Bapa juga menyebut Yesus sebagai Tuhan, ya, itu ayat 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Wow, ternyata Allah Bapa mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Keren. Oke, Anda mau berapa ayat lagi? Banyak, ya. Murid mengaku Yesus sebagai Tuhan, Rasul mengaku Yesus sebagai Tuhan, Allah Bapa mengakui Yesus sebagai Tuhan, bahkan sebagai Allah, bahkan sebagai pencipta langit dan bumi. Apalagi? Seharusnya Anda sudah bertobat dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Hahaha. Longor, apa itu? Longor lagi ngarang. Ini Alkitab. Ini Alkitab. Orang Kristen tidak ngarang-ngarang seperti kitabmu, bukan, ya. Orang Kristen tidak berminat untuk mengarang-ngarang. Oke? Semuanya ada di Alkitab, firman Tuhan. Anda baca Ibrani 1 dari ayat 5 sampai 14. Anda baca sendiri. Oke? Kalau Anda nggak baca Alkitab lalu menghujat, itu Anda namanya iblos. Ayo komennya yang ini dong, yang bermutu. Azril Hisam, Yesus bukan utusan ya Bu? Alkitab menyatakan Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dia adalah Mesias, Dia adalah Juru Selamat, ya, dan Dia juga adalah utusan. Tetapi utusan beda dengan manusia biasa. Yesus dalam konteks utusan yaitu Allah mengutus pribadinya sendiri. Putra itu keluar dari Bapa, ya. Firman itu keluar dari Bapa. Sementara nabi dan rasul itu tidak keluar dari Bapa, dia keluar dari ibunya sendiri. Oke? Kalau Yesus Kristus keluar dari Bapa itu firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Oke? Beda dong. Jadi jangan sembarangan memahami Yesus sebagai utusan, itu konsepnya beda, oke? Gilang, memang Allah menciptakan semua, tetapi bukan Yesus. Justru Yesuslah pencipta itu, karena Yesus itu adalah Allah. Tadi kan saya udah bilang di sini, ya, di Ibrani 1 juga ada, itu yang berkata adalah Allah Bapa sendiri, dan Allah Bapa sendiri tidak mungkin bohong, ya, karena Dia adalah pribadi Allah sendiri, ya. Apa kata Allah Bapa tentang Yesus? Ya, Dia berkata, ya, Dia berkata bahwa Yesus adalah pencipta, ya. Nah, mana tadi ayatnya? Nih, dan pada mulanya ya Tuhan, itu Allah Bapa berbicara tentang Yesus. Pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi. Dia dikatakan meletakkan dasar bumi, artinya Dia adalah pencipta langit dan bumi, ya. Dan langit adalah buatan tanganmu, ya. Langit buatan tanganmu. Semua itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, ya. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Yesus adalah pencipta. Juga ada di Yohanes, ya. Yohanes 1, Anda boleh buka bahwa Yesus adalah pencipta. Sebentar. Yohanes 1 ayat 1, ya. Nih, Rasul Yohanes mencatat bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Oke, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah
dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi tanpa Yesus tidak ada segala sesuatu yang dijadi dan dijadikan. Artinya Dia adalah Sang Pencipta. Clear? Oke? Nah, jadi tidak diragukan lagi ya, bahwa Yesus Kristus adalah pencipta itu sendiri. Penghuni neraka nanti Muhammad Isa Abdullah. Anda yakin saya penghuni neraka atau Anda? Hah? Kalau saya, mengapa saya tinggalkan Islam dan jadi seorang Kristen pengikut Kristus? Karena saya memperoleh jaminan masuk surga. Kalau Anda Muhammad punya jaminan masuk surga nggak dari Tuhan Anda? Ada nggak? Atau dari Nabi Anda? Ada nggak Anda dijamin masuk surga? Kalau saya sudah dijamin, hanya satu-satunya yang bisa menjamin orang masuk surga adalah Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Ya, mari lihat. Ayatnya ada nggak? Ada dong. Oke, kita lihat ya. Yohanes 10 ayat 27. Mari kita lihat. Seperti apa jaminan dari Tuhan Yesus terhadap semua orang yang mengikuti Dia. Mari kita baca. Aku memberikan hidup yang kekal, ya, dari ayat 28 deh. Dari ayat 27 deh. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi kami Kristen disebut oleh Tuhan Yesus sebagai domba-dombanya. Domba itu simbol dari kepatuhan, ketaatan, kesucian, kekudusan, ya. Itulah yang disimbolkan sebagai domba. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Jadi Tuhan Yesus mengenal saya, ya, mengenal kami para umatnya, gitu. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, mengikut Yesus itu artinya Kristen. Mengikut Kristus, ya, itu artinya Kristen. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal, artinya sorga. Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada saya, kepada semua saudara-saudara lain yang percaya, bertobat dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu Yesus memberikan hidup yang kekal, yaitu sorga kepada mereka, ya kan? Dan mereka pasti, ada kata pasti nih, ini jaminan, ya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kata pasti masuk surga, ya. Dan mereka pasti tidak binasa. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, ya. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kata pasti, ya, bahwa kami pasti ikut Dia ke sorga, karena Dia adalah Raja Kerajaan Sorga dan Dia sudah berada di sorga. Oke, hanya Tuhan Yesus. Karena itulah saya ikut yang bisa memberikan jaminan. Oke, jadi bagaimana dengan Anda? Adakah Anda mendapatkan jaminan sorga? Selama saya di sana dulu nggak ada, ya. Bahkan Maryam 71 membuat saya ngeri, ya kan? Masa saya sudah ditetapkan untuk masuk neraka itu? No way. Kalau ada yang bisa menjamin, why not saya ikut yang bisa menjamin saya, begitu, ya. Jadi harus cerdas, karena hidup sekali, mati sekali. Jangan sia-siakan hidup ini. Shalom Ratu Bella Almasih. Cancer, di mana tinggal di Minang? Oh, asli Pekumbuh dah.
Just entertainment. Oh, kebetulan saya nggak nanyain orang dulu ya. Ibu ini murtad setelah mengerti isi Al-Quran dan hadis serta mengetahui akhlak Mr. M. Salmon. Yes, Anda benar ya. Bukan hanya itu, saya murtad setelah mengerti isi Al-Quran dan isi Alkitab ya. Dua-duanya saya pelajarin, saya banding-bandingkan apple to apple selama 22 tahun. Ya, jadi saya menjadi Kristen bukan seperti membalikkan telapak tangan, bukan ikut-ikutan, bukan karena pernikahan, bukan ya, tapi karena saya mempelajari sumber dari pengajaran antara dua agama ini, Islam dan Kristen. Akhirnya saya diyakinkan oleh Alkitab. Begitu. Oke? Ya. Yesus di masa hidup nggak pernah menyebut kata-kata Kristen, nggak kenal gereja. Halo, Mbah Werkudu. Apa tuh? Werkudora, Mbah Werkudora. Ya, aduh kasihan sekali Anda. Dari tadi saya udah jelaskan. Kristen itu apa artinya? Pengikut Kristus. Kalau Yesus bilang bahwa mereka mengikut aku, itu artinya dia berbicara tentang Kristen. Karena Kristen itu artinya yaitu pengikut Kristus. Jadi semua orang yang mengikut Tuhan Yesus itu disebut Kristen. Oke? Dan gak kenal gereja. Siapa bilang Yesus gak kenal gereja? Siapa bilang? Di zaman para rasul sudah ada gereja. Ya, apa arti gereja? Gereja itu artinya sekumpulan orang, kesekumpulan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sekumpulan orang yang sudah bertobat, yang sudah keluar dari kegelapan menuju terang Kristus yang ajaib, itu namanya gereja. Oke? Jadi gereja itu bukan bangunan, bukan gedung, bukan. Gereja itu kata aslinya adalah eklesia, artinya kumpulan orang-orang yang sudah keluar dari kegelapan menuju terang Kristus yang ajaib, itu namanya gereja. Oke Mbah? Aduh Mbah. Orang biasa, salam Malaysia. Apa kabar? Oke. Maryam 71, lu salah memahami. Salahnya di mana? Coba jelaskan. Kalimatnya terang benderang kok. Yesus semasa hidup nggak pernah nyebut. Udah dibahas ya, udah dibalas ya. Black merch. Jadi murtadin kok bangga orang murtad kekal di neraka. Halo. Pertama, saya punya alasan untuk bangga menjadi seorang murtadin. Mengapa? Karena saya sudah meninggalkan kegelapan, sudah masuk ke dalam terang Kristus yang ajaib. Dari orang yang tidak mengenal kebenaran menjadi orang yang mengenal kebenaran. Ya, dari orang yang abu-abu nggak jelas mau kemana sudah mati, jadi orang yang sudah jelas saya mau kemana kalau udah mati. Kapanpun saya mati pasti masuk surga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan pasti dan saya kekal di surga. Ya, yang kekal di neraka itu semua orang yang berada di luar Kristus. Oke, semua orang berada di luar Kristus pasti kekal di neraka. Itu kata Alkitab, kata firman Tuhan. Oke. Tinggal di Payakumbuh asli Batak. Siapa asli Batak? Oh, Ibu Yuang. Framing itu ya. Jadi semua murtadin dibilang Batak. Kalau enggak nih ya. Saya kasih tahu Anda ya. Banyak sih orang Minang itu keki dengan murtadin. Mengapa? Karena katanya tidak ada orang Minang yang bukan Islam gitu ya. Dan kalau sudah keluar dari Islam bukan orang Minang lagi, begitu kan? Tapi itu salah ya. Suku itu takdir. Saya tidak bisa memilih jadi dari suku lain ya. Siapa orang tua saya dari mana, siapa dan dari mana, itu sudah takdir. Saya ditakdirkan lahir dari suku Minang ya,
di Payakumbuh. Itu takdir saya nggak bisa milih jadi anaknya Donald Trump aja deh, nggak bisa. Kalau bisa milih mah saya pengen jadi anaknya Donald Trump loh, ya kan. Ya kan, tapi nggak bisa milih. Nah, jadi kalau keturunan, ya keturunan dari mana kita, itu takdir kita. Tetapi kalau agama itu beda, itu pilihan. Dan kalian harus ingat, kebebasan untuk memeluk agama, ya itu dijamin oleh negara. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Ya, negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan dijamin untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Jadi agama itu pilihan, ya. Agama itu pilihan. Agama itu pilihan. Suku itu adalah takdir, nggak bisa milih kita. Tapi kalau agama, kita boleh milih dan dijamin oleh negara. Nah, oke. Ngaku-ngaku Minang, tinggal di Payakumbuh, padahal asli Batak, tinggal di Kemewahan. Oh, saya justru lahir aja di Payakumbuh. Lahir di Payakumbuh, sekolah di Padang, ya. TK, SMP, SD, SMP, SMA, kuliah saya di Padang. Ya. SMP 1, SMA 1, kuliah di Unan. Ya kan? Itu semua di Padang. Nah, jadi lalu jadi orang Bataknya kapan saya? Kapan jadi orang Batak? Nggak pernah, ya. Oke, kalau bisa milih ya jadi Batak aja gitu. Nih, Nita, nih, lonceng masuk berbunyi tuh, masuk kelas, kami sedang pelatihan pendalaman Alkitab, ya. Nih supaya orang ndak ragu, baca dulu ayat Quran. Bukan ini ndak niu membaca, ya Nita, tapi ndak ada gunanya untuk apa dibaca, gitu, ya kan? Untuk apa dibaca? Dan Uni ndak boleh membaca-baca yang kayak gitu. Haram hukumnya kalau lah jadi pengikut Yesus, haram hukumnya membaca-baca yang dulu gitu, ya kan? Nah itu saja. Oke kawan-kawan. Pak Rus selamat bergabung. Danus selamat bergabung. Yurisma Putra selamat bergabung. Pocong seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Malam Oto, join Luka sama malam. Kasihan kamu kok sampai murtad. Uni Rudi. Rudi
kamu nggak usah kasihan sama saya, ya. Justru kamu harus kasihan dengan dirimu sendiri, ya. Kalau sudah metong mau kemana, ya. Pilihan hanya dua, ke surga dan ke neraka, dan tidak ada di tengah-tengah. Oke? Hanya bisa dipastikan saat kita masih hidup. Kalau udah metong, nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa diapa-apain lagi. Ya, sudah selesai. Ya, John Tarigan, thank you. Nora Demora, salam, sejak jadi pengikut Kristus hubungan dengan keluarga bagaimana? Ya, awal-awalnya sih itu pasti ya dialamin oleh semua murtadin, pasti hubungan dengan keluarga di awal-awal berpindahnya dari Islam ke Kristen, tentunya ya hubungan jadi terputus, begitu kan? Itu dialami oleh semua murtadin. Ya, kita tidak dianggap lagi sebagai keluarga, dibenci, ya kan? Jadi itu pun tidak berlangsung lama sebenarnya. Kenapa? Karena dengan doa kita, doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi seiring berjalannya waktu, tentunya keluarga juga melihat setelah jadi Kristen kita hidupnya seperti apa gitu. Ya, apakah kita hidupnya menjadi nggak jelas, amburadul, ya kan, nggak karuan-karuan hidup kita, ya itu pasti keluarga juga melihat. Tetapi ketika kita mengikut Kristus, terjadi perubahan di dalam hidup kita, ya. Kita semakin positif, begitu kan? Semakin positif kehidupan kita, karakter kita, ya kan? Itu semua orang melihat. Nah, kalau kita terlihat semakin baik, semakin berkarakter yang baik, ya, itu keluarga juga pasti, ya, lama-lama akan menyadari, loh, dia setelah jadi Kristen kok sepertinya semakin oke gitu, ya. Dia juga, kita marah pun dia nggak balik marah gitu. Walaupun kita marah, dia tetap mengasihi kita, gitu kan. Terus hidupnya juga semakin baik gitu, ya, semakin diberkati Tuhan, gitu kan. Nah, baik secara jasmani maupun secara rohani, dia nggak menjadi orang yang jadi jahat. Dulu orangnya baik nih waktu di Muslim, setelah jadi Kristen jadi jahat. Nah, itu dipertanyakan itu, ya. Itu orang lain juga melihat itu ada yang nggak benar, begitu. Tapi kalau setelah menjadi Kristen, ya, kalau kita semuanya, orang melihat semuanya menjadi positif dalam kehidupan kita, ya kan, itu Tuhan pun bekerja. Tuhan bekerja, ya, melembutkan hati keluarga, orang tua, saudara-saudara, ya kan. Dan kita, puji Tuhan, sekarang sudah memiliki hubungan yang baik lagi, ya. Saya anak tertua dari 7 berkeluarga, dan saya mempunyai hubungan yang baik dengan adik-adik saya, dengan ete saya, mama saya, datuk mungkin dalam lama meninggal, ya. Ya, jadi dengan ponakan-ponakan juga is okay, begitu. Sudah kembali baik, puji Tuhan. Ya, selamat malam Leo. Ya, keren, thank you, puji Tuhan, ya. Iya, kalau kita, ya kan, selalu hidup, selalu mengandalkan Tuhan, kemudian kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memperbaharui, ya, memperbaharui kita, baik secara karakter maupun secara kehidupan, ya. Jadi orang lain pasti akan menilai, begitu. Tetapi setelah jadi mualaf, semakin gak jelas, ngomong kasar, ya kan, memaki-maki orang, wah itu pasti ada sesuatu yang salah dengan keyakinan baru dia. Dulunya nggak begitu, dulunya baik, semakin galak, ya kan, semakin ucapan kotor itu kayak keluar dari mulutnya itu kayak
air dari keran itu gitu. Nah, jadi itu ada sesuatu yang nggak jelas. Dulunya jujur, sekarang kok jadi pembohong. Nah, itu, ya kan? Begitu. Ya Leo ya, amin. Edi Gunawan, jadi jahat ya Bun. Ya kalau orang benar-benar menerima Yesus Kristus, bertobat sungguh-sungguh, ya kan? Karena tidak bisa menjadi seorang Kristen, tidak bisa memiliki kasih karunia keselamatan kalau tidak diawali dengan pertobatan. Jadi mengikut Yesus itu yang utama itu adalah bertobat. Bertobat lalu percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan juru selamat, dan mengaminkan pengorbanannya di kayu salib itu adalah untuk menggantikan kita yang berdosa ini dihukumkan. Nah, pada saat itulah ya kita menggantikan Dia hidup. Ya, hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Disitulah karakter kita diubahkan dari waktu ke waktu. Ya, pada saat itulah kita berpindah ya dari gelap kepada terang. Ya, dari orang berdosa menjadi orang kudus. Dari memiliki hati yang cenderung berbuat dosa, kemudian kita memiliki hati yang kudus, yang sudah enggan berbuat dosa. Kemudian karakter kita dibangun dari waktu ke waktu, ya, menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik seperti karakter Kristus. Begitulah hidup kekristenan yang benar. Oke? So, Bagas bagus. Di mana Yesus bilang Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan, tapi utusan, sadar Bu. Nah ini, Anda ini sudah berapa banyak baca kitab saya? Apakah Anda tahu tentang Yesus hanya modal dengar-dengar, atau Anda langsung membaca Alkitab saya? Ya, tapi kalau saya lihat pernyataan Anda, itu Anda tidak tahu apa-apa tentang Tuhan Yesus saya, oke? Banyak sekali ayat di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kesaksian dari Allah Bapa juga mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah pencipta, bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Ya, Anda bisa baca di Ibrani mulai dari ayat 5 dan seterusnya. Kemudian Yesus Kristus itu adalah Allah. Yohanes 1 pasal 1. Ya, dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan dirinya bahwa Dia adalah guru dan Tuhan. Ya, Dia sendiri yang menyatakan dirinya bahwa Dia adalah guru dan Tuhan. Lalu apakah Dia juga utusan? Yes, Dia adalah utusan, tapi bukan utusan layaknya manusia diutus Allah, bukan. Ya, Yesus Kristus adalah utusan Allah sendiri. Siapa itu? Yaitu firman Allah itu sendiri. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus adalah firman yang hidup, ya, yang diutus oleh Bapa. Begitu, ya. Jadi Tuhan Yesus keluar dari Bapa, yaitu pribadi Allah itu sendiri. Begitu. Salah satu dari pribadi Allah itulah Yesus, yaitu firman. Oke, Dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah sepenuhnya, dan Dia juga adalah manusia sepenuhnya. Begitu. Oke. Jadi konsep utusan Yesus dengan para nabi dan rasul itu berbeda banget. Begitu. Nabi dan rasul itu bukan pribadi Allah, tetapi Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah itu sendiri yang keluar dari Allah. Oke, dan Dia adalah Allah itu sendiri. Ancafis, Tuhan kok berkorban, otak pakai fir, tolol. Ya, itulah ciri-ciri olim ya. Kalau bertanya Anda, bertanya saja yang baik gitu. Nggak usah pakai bahasa-bahasa hewan kayak gitu ya. Kenapa? Anda dinilai orang itu dari perkataan Anda. Begitu. Kualitas diri Anda itu dinilai orang dari perkataan Anda. Anda bertanya aja baik-baik ya. Dengan bahasa yang baik, nggak usah pakai otak, pakai fir, tolol. Itu bahasa apa? Itu bahasa setan. Ya, pengikut-pengikut setan itu bahasanya seperti itu. Karena setan itu memang seperti itu. Ya, mulutnya sangat kotor. Oke?
Nah, kalau anak-anak Tuhan itu tidak bicara seperti itu. Bertanya aja seperti biasa ya, nggak usah pakai embel-embel bahasa-bahasa neraka seperti itu. Oke? Anda bertanya, Tuhan kok berkorban? Nah, Anda paham enggak bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang? Setuju? Bahwa Tuhan itu sangat mengasihi umat manusia. Setuju ya? Tetapi Tuhan itu juga Maha Adil. Oke? Tuhan itu mengasihi umat manusia, Dia tidak mau seorang pun binasa. Tuhan menciptakan neraka itu bukan untuk manusia, ya. Tuhan menciptakan neraka itu untuk iblis. Oke? Nah, jadi Tuhan yang Maha Kasih tadi tidak mau ada seorang manusia pun masuk ke neraka itu, tidak mau, ya. Karena itu Dia mengatakan bahwa Dia harus mempersiapkan satu cara untuk menyelamatkan umat manusia ini. Oke, live dibatasi 10 menit. Live Anda tidak menyesal. Ya, teman-teman ya. Jadi Allah itu sangat mengasihi manusia, Dia tidak mau seorang manusia pun binasa. Makanya Dia membuat satu cara, ya. Bagaimana caranya manusia ini terbebas dari hukuman neraka itu? Neraka itu tempat orang berdosa. Setetes dosa pun dapat mengantar Anda ke neraka itu. Oke. Jadi bagaimana caranya supaya Anda terbebas dari hukuman neraka? Anda harus suci mutlak, tidak berdosa sedikit pun. Bagaimana caranya? Apakah bisa dengan amal, dengan perbuatan Anda, dengan ibadah Anda? Nggak bisa, ya. Tidak ada manusia yang bisa suci mutlak melalui itu semua. Karena ada tertulis, ya, ibadahmu itu, kesalehanmu itu seperti kain kotor di mata Tuhan, ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ibadahmu itu, kesalehanmu itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Bagaimana dong? Ya, jadi Anda mau berbuat baik sebanyak apa? Mau beramal sebanyak apa? Mau beribadah sebanyak apa? Itu tidak bisa menghindarkan Anda dari hukuman neraka itu. Karena upah dosa adalah maut, ya. Dosa hanya bisa dibereskan dengan penghukuman. Oke, kalau Anda berdosa, hukumannya adalah di dalam maut, yaitu neraka. Begitu. Nah, sekarang Tuhan sangat mengasihi kita, ya. Kita yang berdosa ini, ya, ingin diselamatkan oleh Tuhan yang Maha Kasih. Caranya adalah kita bertobat sungguh-sungguh, kemudian menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia inilah yang akan berkorban, ya, untuk kita. Seharusnya kita yang masuk ke neraka itu, tetapi Tuhan menggantikan kita. Makanya Dia berkepentingan menjadi manusia, karena yang ingin diselamatkan adalah manusia. Begitu. Kalau kita kodok, tentunya Tuhan akan menjadi kodok untuk menggantikan kodok dihukum. Tetapi karena kita yang mau diselamatkan, yaitu manusia, maka Allah datang menjadi manusia untuk dihukumkan bagi kita. Ya kan? Nah, pada saat kita meninggal, itu kita tidak perlu lagi dihukum, karena Tuhan sudah menggantikan kita dihukumkan. Begitu, ya. Lalu setelah kita setelah kita diselamatkan lalu bebas berbuat dosa? Tidak. Pada saat kita bertobat dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan menuntun hidup kita, mengendalikan hidup kita, untuk kita bisa hidup kudus dan menghindari dosa. Ya, oke teman-teman. Nah, lalu Dia juga Maha Adil, ya. Dia Maha Adil, karena itu dosa harus dihukum, nggak bisa diganti dengan yang lain. Itu. Jadi kalau dosa cuma dimaafkan doang,
lalu tidak dihukumkan, itu dia tidak maha adil. Oke, jadi dia taat dengan ketetapannya sendiri. So, teman-teman, ya benar Leo ya. Pesan saya hati-hati saja Bu dalam berapologetika. Oh iya betul. Orangnya gampang ini, gampang gampang kelojotan gitu ya. Ya. Sabarudin, Tuhanmu ada 3. No, Tuhan saya Esa, ya. Tuhan saya satu, ya, yaitu Allah. Allah yang Esa eksis dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, apakah saya yang menciptakan Allah Tritunggal? Tidak. Apakah konsili yang menetapkan bahwa Allah itu Tritunggal? Tidak. Ya, di dalam kitab Perjanjian Lama saja, di kitab Kejadian itu Tuhan Allah sudah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Tritunggal. Di situ ada Allah, di situ ada Anak, di situ ada Roh Kudus. Dan Allah Tritunggal, ya, itu menciptakan alam semesta ini, menciptakan manusia ini bersama-sama. Anak atau Yesus ikut menciptakan, ya, Bapa ikut menciptakan, Roh Kudus ikut menciptakan, begitu. Jadi mereka satu hakikatnya, yaitu Allah yang Esa. Oke. Bagus itu aku. Tuhan selalu berkatimu. Jangan bosan dan capek beritakan kebenaran dari Kornat Sinaga. Ya, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil ya. Sukardi, selamat malam. Jadi Kristen bukan mudah, harus memikul salib. Betul ya. Kata Tuhan Yesus, pikulah salib yang kupasang, ya, dan ikutlah aku. Betul. Elvineldi, oi kondia. Lah makan kondia lun. Bantu kau bantu kondia. Bantu ang apa kau kok? Elvineldi. Kondia godang. Lah ya be kondia godang. Abi Andi Pizer, pesundal-pesundal katanya masuk surganya Oten. Ya, saya jelaskan kepada Anda, apa beda surga Anda dengan surga saya. Ya, kalau surganya Tuhan Yesus, maupun dia pesundal, mau dia koruptor, mau dia pembunuh, mau dia yang suka mencabuli anak-anak, gitu kan? Nah, kalau mereka itu bertobat sungguh-sungguh dari dosanya, kemudian dia percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, maka dosanya akan diampuni, ya. Lalu setelah dia bertobat sungguh-sungguh, ya kan, besoknya kesenggol mobil, metong, ya udah, karena dia sudah bertobat sungguh-sungguh, menyatakan diri orang berdosa, dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, maka kalau dia metong, dia akan masuk surga. Begitu. Biasa saja. Iyas Gamel. Yesus siapa? Yesus itu adalah Allah. Ya. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Dan Yesus adalah sang pencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang jadi dan dijadikan. Yesus Kristus adalah penebus dan juru selamat.
Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya ada satu nama yang olehnya kita bisa diselamatkan, yaitu nama Yesus. Oke. Revan Gading, kau membela Israel, tapi Israel membenci Kristus. Israel mana dulu? Hah? Israel mana dulu yang membenci Kristus? Jangan Algemein itu dipukul rata. Jangan dipukul rata. Israel itu itu bangsa yang pertama kali percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Ya. Rasul-rasul orang mana? Kalau boleh saya tanya. Para rasul yang 12 itu, rasul-rasul Kristus yang percaya kepada Yesus, itu orang mana? Orang Israel. Ya. Murid-murid yang banyak itu orang apa? Orang Israel. Jemaat-jemaat yang sudah ada di zaman para rasul, itu orang mana? Orang Israel. Jadi jangan bilang orang Israel semua membenci Yesus. Sekarang juga ada orang Israel yang Kristen. Ya. Jadi jangan dipukul rata. Dan jangan lupa Anda, nanti ya, ini Allah belum selesai dengan bangsa Israel. Allah masih terikat janji dengan bangsa Israel. Nanti pada suatu saat di ujung masa tribulation, 7 tahun masa kesusahan besar atau zaman antikristus, ya, setelah perang Armageddon, di mana bangsa Israel dikeroyok oleh semua bangsa di dunia ini, dan sekarang Anda lihat, hampir semua bangsa membenci Israel. Ya, Eropa sekarang juga sudah tidak berpihak kepada Israel. Negara-negara Eropa itu sudah mulai membenci Israel. Oke? Dan antikristus itu akan muncul dari Eropa. Nah, nanti akan terjadi penyatuan agama, penyatuan ekonomi, penyatuan politik. One world religion, one world economic, and one world agama, ekonomi, dan politik. One world politik. Itu akan dipimpin oleh antikristus. Semua dia akan mengumpulkan semua bangsa ini untuk mengeroyok bangsa Israel. Pada saat itulah bangsa Israel akan berseru-seru kepada Tuhan Yesus, kepada Mesias yang sudah disalibkan. Dan saat itu Tuhan Yesus dan orang-orang kudusnya akan turun di Bukit Zaitun. Ya, Bukit Zaitun adalah di tempat di mana Tuhan Yesus terangkat. Dia akan turun di tempat yang sama, menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun sehingga bukit itu terbelah dua. Nah, pada saat itulah dia dengan orang-orang kudusnya, ya, dengan pasukan malaikatnya mengalahkan semua bangsa yang mengeroyok Israel. Dan pada saat itulah bangsa Israel akan melakukan pertobatan massal, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Setelah itu baru masuk ke kerajaan 1000 tahun. Begitu. Ya. Jadi bangsa Israel semua sekarang boleh membenci Yesus. Tapi orang Yahudi tidak semua kok membenci Kristen. Orang Yahudi bersahabat justru dengan orang Kristen. Karena orang Kristen tidak pernah membenci orang Yahudi. Karena ajarannya memang begitu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apalagi orang Kristen berterima kasih sekali kepada bangsa Yahudi karena dari merekalah datangnya Mesias.
karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Begitu ya. Jadi tidak ada kamusnya orang Kristen mau membenci orang Yahudi. Begitu, nggak ada kamusnya. Ya, dan bukan juga berarti orang Kristen memati-matian membela orang Yahudi. Kami tidak dalam konteks membela ya, tetapi apa? Kami dalam konteks mengikuti apa yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab tentang bangsa Yahudi. Begitu. Kalau bangsa Yahudi tidak bisa dikalahkan oleh bangsa manapun sebelum Armageddon itu, Gog dan Magog, perang Gog dan Magog. Ya iya, karena bangsa Israel masih terikat janji dengan Allah. Jadi tidak bisa dilenyapkan dari muka bumi bagaimanapun. Sekarang gimana kita lihat, Hamas sudah menyerah, ya kan? Sebentar lagi Hizbullah kalau sudah nggak ada kekuatan, ya menyerah juga, ya. Iran sudah porak-poranda, ya kan? Kemudian Houthi yang di Irak, ya kalau nggak ada support dana, itu juga bakal menyerah, gitu. Nah, bagaimana? Karena biasanya Hamas, Hizbullah, Houthi itu kan piaraannya Iran, ya kan? Rezim Iran, rezimnya udah kayak gitu, hancur-hancuran, uang udah nggak ada, ya kan? Mau gimana lagi? Sekarang udah dihajar lagi oleh Trump, karena nggak bisa diajak berunding. Ya udah dihabisin sekalian. Nah sekarang justru di Iran itu kekristenan bertumbuh dengan sangat pesat. Bisa-bisa setelah rezim ini jatuh, itu Iran berubah jadi negara Kristen. Muzadot al-Sob. Terus kalau nggak mengakui bangsa Israel salah. Ya alasannya apa? Tidak mengakui bangsa Israel. Apa alasannya tidak mengakui bangsa Israel? Itu adalah bangsa yang sangat dikasihi oleh Allah. Ya, Allah mengatakan bangsa Israel itu seperti biji matanya. Bahkan dikatakan siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk, siapa yang mengasihi Israel akan dikasihi. Bangsa Israel itu spesial di mata Allah. Karena dari bangsa Israel lah munculnya para nabi. Diangkatnya para nabi, para rasul, bahkan Mesias. Itu dari bangsa Israel. Makanya dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Begitu. Ya. Kalau Anda tidak mau mengakui Israel itu urusan Anda. Begitu. Ya. Dan apa alasannya? Saya juga pengen tahu. Apa alasannya? Bangsa Israel sudah memberkati begitu banyak bangsa-bangsa di dunia ini. Ya. Coba, dia adalah bangsa yang kecil, tapi dia punya kecerdasan yang luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah. Ilmu pengetahuan, teknologi, persenjataan, ya, itu semua dihasilkan oleh bangsa Israel. Lalu mau dilenyapkan? Kalau nggak ada bangsa Israel, Anda nggak bisa ikut live saya malam ini. Nggak ada nih gadget, nggak ada nih internet, ya kan? Harusnya berterima kasih kepada bangsa Israel, bukannya membenci, lalu mengutuki dia, ingin melenyapkan dia dari muka bumi. Apa alasannya? Apakah Tuhan nggak marah? Sementara Tuhan sendiri mengasihi bangsa Israel. Masa kita membenci? Begitu ya, teman-teman. Begitu Iyas ya. Nggak ada gunanya. Bukan Iyas ya, siapa tadi? Muza.
Ias Gamel. Kalau Yesus itu bisa menciptakan, apa buktinya? Apa buktinya? Pada saat penciptaan, Allah berfirman, baiklah kita jadikan manusia seperti seturut dan segambar dengan rupa kita. Itu di kitab Kejadian. Ya. Baiklah kita itu siapa? Kita itu kan lebih dari satu, jamak. Ya, di Kejadian ayat 1, Kejadian pasal 1 ayat 1 ternyata kita itu adalah Bapa, Roh Kudus, dan Firman. Firman itu adalah Yesus. Firman inilah yang menjadi manusia. Ya, semua diciptakan oleh Firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadilah. Berfirmanlah Allah, jadilah petang, jadilah pagi, maka terjadilah itu. Berfirmanlah Allah, pisahkanlah air dari lautan. Ya, yang dikatakan juga tercipta daratan dan lautan. Itu semua diciptakan dengan firman. Tanpa firman tidak ada segala sesuatu bisa dijadikan, diciptakan. Dan firman itu yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, yaitu yang menciptakan itu, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Ya. Nah, lalu setelah dia jadi manusia, apa bukti dia pencipta? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu belum termasuk laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Dia bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 3 ikan, 5 roti. Ya, Anda bisa nggak memberi makan 5.000 orang? Coba kita lihat. Kita baca di Yesus memberi makan 5.000 orang, Lukas 9. Ya, di Lukas 9 saya bacakan dari ayat 14 ya. Dari ayat 13, dari 12 lah. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar sini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Jadi orang 5.000 orang tadi, Tuhan Yesus bilang, duduklah berkelompok-kelompok ya. Setiap kelompok itu ya 50 orang. Ya, per kelompok itu 50 orang. Buatlah ya, duduklah kalian semua yang 5.000 orang itu. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu untuk duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menenggadah ke langit mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Wow. Kalau Tuhan Yesus bukan pencipta, itu tidak bisa dilakukan. Memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Hanya dengan
2 ikan, 5 roti. Dan mereka makan sampai kenyang. Bahkan masih bersisa 12 bakul penuh. Ada nggak yang bisa melakukan itu? Kalau dia bukan Tuhan, bisa melipat gandakan segala sesuatu. Banyak contoh-contoh yang lain, teman-teman. Kemahakuasaan dari Tuhan Yesus, ya, kuasa-kuasa keilahiannya banyak sekali. Dia membangkitkan orang mati. Bukan hanya membangkitkan orang mati, dia bisa mematikan orang hidup juga. Ya. Sungguh banyak kuasa-kuasa Tuhan Yesus, dan yang paling utama, dia berkuasa mengampuni dosa. Itu yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah. Selain pencipta, dia adalah berkuasa mengampuni dosa. Ya. Jadi Anda kalau minta ampun dosa, minta dosanya diampuni, tapi bukan ke Tuhan Yesus. Nah, saya nggak tahu siapa yang berkuasa selain Dia. Ya, di sini dikatakan bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Makanya kalau kita ingin bertobat, ya bertobatnya kepada Tuhan Yesus. Minta diampuni dosanya kepada Tuhan Yesus. Hanya Dia yang berkuasa mengampuni dosa, bukan yang lain. Begitu, ya. Revan Gading, Yahudi bisa sembahyang di masjid, bukan di gereja. Najis ke dia masuk gereja, katanya ada berhala. Apalah. Yahudi sembahyang di masjid. Sejak kapan Yahudi sembahyang di masjid? Lucu-lucu loh. Yahudi sembahyang di masjid. Emang ada masjid? Aduh. Yahudi itu beribadahnya di sinagoge, bukan masjid. Kalian yang campur aduk nggak karuan. Ya. Gereja katanya ada berhala. Berhala apa di gereja? Kalau di gereja saya nggak ada. Berhala apapun nggak ada. Ya. Nggak ada patung-patung, nggak ada. Mungkin Anda harus bedakan ya, gereja apa dulu gitu. Ada nggak gereja yang ada patungnya? Ada, tetapi itu bukan gereja Kristen, itu Katolik yang ada patung-patungnya. Tapi kalau Kristen itu tidak ada patung-patungan, bersih, ya, nggak ada, tidak ada ornamen-ornamen apapun yang disembah, tidak ada, ya. Kalau kalian masih ada arah, itu juga berhala sebenarnya. Mengarah ke satu titik itu sudah memberhalakan arah itu. Ya. Apalagi kalau beribadah misalnya kalian ya ke batu hitam gitu kan, kota hitam keliling-keliling, itu udah berhala loh. Itu memberhalakan kota itu loh. Jangan salah. Kalau kami Kristen tidak. Kami beribadah di dalam roh dan kebenaran. Ya, tidak ada ornamen apapun yang dibawa saat beribadah. Tidak ada tasbih juga nggak ada. Ya, nggak ada. Bersih, hanya membawa hati kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. So, teman-teman, ya kita sudah di pukul 10 ya. Jadi untuk saat ini kita ada beberapa yang besok kali sambung ya. Besok saya hari Minggu mungkin ya, habis kebaktian mungkin ya, kita bisa live lagi ya. Makanya dari awal tadi saya bilang tanya gitu ya, tanya gitu. Jadi bisa lebih banyak saya menjawabnya kalau pertanyaannya lebih awal diajukan gitu ya. Oke teman-teman, saya kira sudah menunjukkan pukul 10 karena besok saya harus kebaktian, harus beristirahat lebih cepat ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini di live ini. Dan semoga firman Tuhan yang saya sampaikan bisa
menjadi perenungan ya, menambah wawasan minimal untuk teman-teman semua. Juga untuk teman-teman yang seiman, semakin menguatkan iman kita kepada Kristus sampai Maranatha. Oke teman-teman, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya, selalu sehat ya. Dan Maranatha. Ya teman-teman, patut kita bersyukur kepada Tuhan bahwa semuanya ini terjadi karena kerjasama kita yang baik ya. Banyak terjadi murtadin karena teman-teman yang sudah ikut menginjil dengan cara membagikan video-video rohani melalui media sosial. Saudara, bisa saja salah satu dari mereka ini bertobat mengenal Yesus juga adalah karena melihat ya atau mendengarkan apa yang pernah mungkin saudara bagikan di media sosial. Kita tidak tahu persis, namun hanya Tuhan Yesus yang tahu, dan Tuhan Yesus mencatatnya, dan Dia pasti akan membalaskannya kepada setiap orang yang melakukan amanat agung dengan baik. Ya, puji nama Tuhan. Demikian video yang dapat kami bagikan. Doa kami yang terbaik untuk Anda semua tetap sehat, kuat, diberkati Tuhan, dan apapun masalahnya ditolong Tuhan. Yang sakit memperoleh kesembuhan yang ilahi, pemulihan yang sempurna, sehingga kita kembali jumpa di channel ini. Terima kasih.